Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Fausikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa khasiral fasiqun. Hadirin hadirat sidang jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah wa syukurillah kita baru saja dapat menunaikan salat fardu zuhur kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Alhamdulillah seterusnya setelah selesai salat kita masih ada waktu dan kesempatan untuk kita mendengarkan nasihat-nasihat Allah dan Rasulnya dengan harapan apa yang kita dengar mampu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jamaah yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, siapakah orang dalam menjalani kehidupan di dunia ini dianggap paling pinter, dianggap paling pandai. Mungkin kalau secara kehidupan kita di dunia ini, sering sekali kalau pertanyaannya siapa yang paling pinter, itu akan muncul jawaban adalah kalau secara akademik yang paling tinggi nilainya. Kalau mahasiswa yang paling tinggi IPK-nya, itu paling pinter. Kalau dalam hafal menghafal, itu yang paling cepat menghafal. Itulah yang paling pintar dari yang lain-lain. Tapi Nabi ketika diajukan ini pertanyaan, ayyun nasi akyas. Siapa orang paling pintar itu, wahai Rasulullah? Maka ketika Rasulullah menjawabnya adalah aktsaruhum lil mauti dzikra walima ba'dahu isti'dada. Orang yang paling pinter itu kata Rasulullah yang paling banyak mengingat mati di dalam hidup dia dan paling banyak membuat persiapan untuk kehidupan setelah mati. Sejalan dengan ini bukan menjawab pertanyaan, tapi beliau langsung yang menyampaikannya. Kata Rasulullah, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang pintar itu adalah orang yang bisa kendalikan nafsunya dalam hidup ini dan senantiasa menggunakan apapun potensi untuk bekalnya untuk kehidupan setelah kehidupan dunia ini setelah dia meninggal. Disambung wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang paling lemah dalam menjalani kehidupan ini adalah orang yang berturut nafsunya dan dia hanya berangan-angan saja ingin kehidupan akhiratnya baik tapi tidak wujud dalam amal. Jamaah rahimakumullah, kalau kita menganalisis kenapa Rasulullah mengatakan orang paling pintar itu yang paling banyak mengingat mati, yang paling banyak persiapannya untuk kehidupan setelah mati. Maka jawabannya secara logika dan ilmu tauhid sangat mudah. Yang pertama, secara logika bahwa semua kita yang hidup ini pasti pada saatnya mati. Dan kematian ini sesuatu yang sudah absolut dia. Enggak ada orang dengan apapun sebab dan faktor dia bisa bertahan hidup enggak mati-mati. Enggak ada. Jadi mengingat sesuatu yang mesti kita hadapi itu kita perbanyak, itu kan sesuatu yang memang adalah keharusan. Tapi yang lebih penting dari itu apa tadi?
bahwa secara tauhid, dan ini sudah final, tidak ada ruang lagi untuk kemudian meragukan. Kematian di dalam akidah kita bukan akhir kehidupan, seperti yang disangka oleh orang-orang bunuh diri. Orang-orang yang gak tahan lagi dengan penderitaan dunia, dia bunuh diri, dia pikir selesai semua urusan penderitaannya. Itu ateis. Tetapi dalam akidah kita yang sudah final, justru kematian itu adalah terminal menuju kehidupan yang selama-lamanya. Kematian dalam akidah kita adalah Allah memisahkan pada seseorang antara jasadnya dengan ruhnya. Itulah kematian. Lalu kemudian ruh kita disimpan oleh Allah di satu tempat. Dalam hadis disebutkan ruh orang soleh dengan orang yang baik, ruh orang jahat dengan orang yang jahat. Maka masuklah jasad kita ke dalam kubur. Maka alam kubur dalam ilmu akidah disebut dengan alam barzakh. Barzakh itu secara bahasa Arab arti sesuatu yang memisahkan antara dua hal. Ini dijelaskan oleh Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi, pengajar di Masjid Nabawi almarhum, dalam kitabnya Aqidatul Mu'min. Sehingga dicontohkan kalau sebuah sungai, dia terbelah dua, di tengahnya ada pantai, pantai ini dalam bahasa disebut dengan barzakhun. Maka apa arti alam barzakh? Alam yang memisahkan antara alam dunia dengan alam akhirat. Nanti, maka juga alam ini disebut dengan alam tarabbus. Tarabbus itu artinya menunggu. Apa yang ditunggu oleh orang yang sudah mati adalah Allah hancurkan alam semesta ini, kiamat kubra. Setelah itu Allah bangkitkan kembali semua yang sudah mati, ruhnya dimasukkan lagi ke dalam jasad. Itulah awal kehidupan daripada kehidupan akhirat, yang itu adalah kehidupan selama-lamanya. Para ulama mengatakan dalam kajian ilmu akidah, kenapa disebut al-yaumul akhir, hari akhir? Karena enggak ada hari lagi di hari itu. Kalau hari ini Selasa, ada Rabu besok. Setelahnya ada Kamis. Minggu ini ada minggu depan. Bulan ini ada bulan depan. Tapi kehidupan akhirat enggak ada lagi setelah itu. Kehidupan, itulah yang kehidupan selama-lamanya. Dalam akidah juga yang sudah final, dari dalilnya sudah sangat kuat. Ya, walaupun ada kelompok dalam Islam yang mengingkarinya, misalnya Mu'tazilah, bahwa apa? Masa menunggu di alam barzakh itu bukan menunggu tanpa ada apa-apa. Menunggu dengan dua pilihan, penderitaan azab kubur atau nikmat kubur. Kubur kita taman dari taman surga atau lubang daripada lubang neraka. Ini yang kemudian akan kita alami. Kemudian dibangkitkan kita dan dikembalikan ruh kita. Mulailah kehidupan akhirat dimulai daripada mahsyar dengan huru-haranya yang dahsyat. Kemudian manusia dihisap amalnya dengan juga huru-hara yang berat. Kemudian ditimbang amalnya. Kemudian yang harus berjalan di atas sirat yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Apa bisa lewat masuk ke surga atau jatuh ke dalam neraka? Maka jamaah rahimakumullah, ini perkara yang secara akidah sudah final. Bahwa kematian bukan akhir dari kehidupan. Justru awal dari kehidupan yang selama-lamanya. Maka jamaah rahimakumullah, para ulama mengatakan, kalau di dunia ini, orang untuk bisa bertahan hidup, untuk mudah hidup dia, itu perlu kepada harta. Enggak akan bisa manusia hidup di dunia ini kalau enggak ada harta. Terserah ada dia cari atau diberi. Karena dia butuh makan, yang dia makan harta. Dia butuh minum, yang dia minum harta. Dia butuh tempat berlindung, tempat tinggal rumah, itu harta. Dia butuh pakaian, itu harta. Bahkan untuk mudah kita hidup di dunia ini adalah dengan apa? Punya banyak harta. Apalagi dengan sistem internet banking. Kita nggak perlu pergi kemana-mana, punya harta, tinggal dengan HP, sudah diantar. Itu dunia. Tapi kehidupan akhirat, itu yang menentukan bagaimana nasib kita adalah ketika kehidupan kita di dunia ini.
Maka Allah memberitahu kita di beberapa ayat, Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kematian yang pasti kita hadapi, untuk apa Allah matikan kita? Kita dikembalikan kepada Allah. Untuk apa? Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Diberitahu apa yang sudah kita buat di dunia ini, diberitahu ini yang sudah kita buat. Kemudian di ayat yang lain, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang hidup ini pasti mati. Summa tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Untuk apa dimatikan? Diberi balasan atas amal kita di dunia ini. Maka jamaah rahimakumullah, orang yang paling pandai, yang paling pintar adalah orang yang paling banyak menyiapkan bekal dalam bentuk amal-amal saleh untuk kehidupan yang selama-lamanya. Maka oleh karena itu, di hadapan kita sebentar lagi akan ada bulan yang Allah khususkan kepada umat Nabi Muhammad untuk memperbanyak simpanan tabungan untuk amal-amal solehnya, di mana semua amal yang sunat apalagi yang fardu akan dilipat gandakan pahalanya, yaitu bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang pintar dalam menghadapi dan memasuki bulan Ramadan dengan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Ini adalah peluang dan rahmat paling besar yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Tentu menjadi sangat bodoh kalau ada orang yang menyia-nyiakan ini kesempatan yang Allah berikan. Maka kita doakan mudah-mudahan kita bertemu dengan Ramadan yang sebentar lagi. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.